Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like serta tanda lonceng, agar nanti sahabat-sahabat tani sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan update tentang video bermanfaat, khususnya mengenai teknik budidaya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dan rekan-rekan tani sekalian. Berikut ini akan saya terangkan dan jelaskan tentang peran maupun manfaat dari unsur hara mikrosilika terhadap tumbuh kembangnya tanaman, yang nantinya bisa menjadi referensi dari kita semua dalam teknis berbudidaya tanaman. Sebagaimana yang kita pahami bahwa sejauh ini memang masih sedikit pembahasan yang menjelaskan tentang peran maupun manfaat unsur hara mikro, mengingat kebutuhan di tanaman juga relatif lebih sedikit dibandingkan unsur hara makro layaknya nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, kalsium, dan yang lain. Karena itulah menjadi kesempatan saya untuk bisa memberikan meski sedikit penjelasan dan pemaparan agar bisa menjadi acuan kita untuk bisa memahami tanaman, khususnya dalam kebutuhannya terhadap unsur hara mikro. Penjelasan ini sebagai sambungan daripada penjelasan saya sebelumnya tentang unsur hara mikro zinkum atau Zn atau seng, karena memang keberadaan antara zinkum dan silika sangat vital bagi tumbuh kembangnya tanaman, khususnya dalam mengokohkan dan menguatkan tanaman baik terhadap lingkungan, cuaca, iklim maupun akibat patogen, hama maupun penyakit tanaman, sehingga kedepannya dalam teknis budidaya yang kita lakukan, kita lebih mengedepankan penyehatan tanaman agar menjadi lebih resisten terhadap pengaruh buruk dari lingkungan syarat tumbuhnya. Berbeda dengan unsur hara mikro seperti boron, zinc, ataupun yang lainnya, silika secara kebermanfaatannya lebih cenderung untuk menciptakan postur tubuh daripada tanaman. Namun meski keberadaannya itu sangat minim, tidak berpengaruh buruk pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hanya saja apabila kita memberikan silika sebagai bahan kebutuhan tanaman, meski sedikit akan berpengaruh terhadap kualitas tumbuh tegaknya tanaman itu sendiri. Karena sejatinya sebagaimana yang sudah saya jelaskan tentang unsur hara mikro zinc, silika juga punya peranan dalam penyusunan serat-serat kayu ataupun serat daripada batang dan jaringan tanaman, yang diharapkan dengan keberadaannya pada tanaman bisa lebih mengokohkan dan menguatkan tanaman agar bisa tetap berdiri tegak meski dalam hempasan dan terpaan cuaca maupun lingkungan yang ekstrim. Untuk teman-teman dan sahabat tani sekalian ketahui, khususnya bagi teman-teman yang memang tempat tinggal berada di lingkungan perkebunan karet, baik karet swasta maupun perkebunan besar, kandungan silika itu justru banyak terdapat di lahan-lahan pertanaman karet, khususnya tanaman karet yang sudah berproduksi.
Hal ini bisa ditandai dengan banyaknya cacing tanah yang selalu berada di seputaran lingkaran batang tanaman karet. Karena sifat cacing tanah sangat suka dengan banyaknya ketersediaan unsur silika, karena silika menjadi bahan penyusun tubuh daripada cacing itu sendiri. Mengapa di tanaman karet banyak mengandung silika? Karena tanaman karet sendiri adalah penghasil lateks, di mana lateks tersebut merupakan bahan yang tersusun oleh unsur silika. Dan kandungan silika di dalam karet itulah yang membuat karet atau getah rambung menjadi lentur, liat, dan alot. Khususnya apabila getah lateks tersebut sudah mengering. Maka itu saya pernah menyarankan bahwa keberadaan kotoran cacing yang ada di permukaan tanah di seputaran batang akar tanaman karet merupakan sumber silika yang baik bila kita gunakan dalam proses berbudidaya tanaman. Namun apabila hal itu diterapkan, teman-teman dan sahabat tani yang hidupnya tidak di seputaran perkebunan karet akan menjadi sulit untuk mendapatkan itu. Hanya saja silika yang ada pada lahan pertanaman karet ketersediaannya juga tidak terlalu besar, mengingat sekarang ini ya kondisi lahan pertanaman karet juga semakin mengecil. Kemudian dari sisi praktisnya juga dirasa lebih ribet apabila kita harus mengumpuli kotoran cacing untuk dijadikan pupuk penambah silika pada tanaman budidaya kita. Karena ini dulu juga sering saya lakukan pada tanaman-tanaman yang saya tanam, khususnya semangka, cabai, dan timun, serta tanaman lain pada saat saya masih aktif-aktifnya menjadi petani dan berbudidaya tanaman. Apabila tanaman kita mengalami defisiensi atau kekahatan atau kekurangan unsur silika, bisa dipastikan tidak menjadi masalah pada proses metabolisme tanaman itu sendiri, mengingat silika tidak berperan aktif dalam proses metabolisme tanaman. Hanya saja keberadaannya ibaratnya sebagai pelapis atau dinding terluar dan sebagai penyusun serat, sehingga batang maupun jaringan tanaman menjadi lebih lentur dan lebih liat. Kondisi ini apabila kita berikan pada tanaman dalam bentuk silika tersedia, maka tanaman budidaya kita akan bisa berdiri lebih kokoh, elastis, fleksibel, sehingga apabila terjadi cuaca ekstrim layaknya terpaan angin dan air, insya Allah tanaman masih bersikap lentur, fleksibel, sehingga masih bisa kembali bangkit apabila didukung dengan kondisi cuaca dan panas cahaya matahari yang cukup. Efek negatif lain dari silika apabila kita memberikan secara berlebihan pada tanaman budidaya kita di saat musim kemarau, maka akan membuat efek terbakar pada tanaman. Karena itu saran saya, pemberian silika itu lebih difokuskan pada saat musim penghujan dengan dosis yang standar, namun pada musim kemarau gunakanlah dengan dosis separuhnya. Pada bahan-bahan konsumsi atau customer good yang diperuntukkan untuk manusia, silika juga sering digunakan sebagai bahan campuran pada kosmetik seperti bedak dan masker yang ditujukan untuk membuat jaringan kulit terluar dari tubuh manusia itu menjadi kenyal dan lentur. Dan apabila itu kita gunakan ke tanaman, maka responnya juga akan sama seperti harapan dari penggunaan bedak ataupun alat kosmetik yang mengandung silika. Namun apabila silika tersebut diberikan secara berlebihan seperti
layaknya orang-orang yang menggunakan operasi plastik dengan menyuntikkan silikon, itu juga akan menimbulkan bahaya karena silika dalam kondisi panas dia akan melentur, melunak dan lembek yang akan mengakibatkan bentuk daripada tubuh yang disuntik tadi menjadi tidak seperti yang seharusnya dari harapan orang-orang yang sudah melakukan penyuntikan silika tersebut. Meski secara unsur kimia sama-sama silika, namun menjadi pembeda antara silika yang sering-sering digunakan baik pada cat tembok, cat air maupun cat minyak, serta silika yang digunakan sebagai lem kaca dan sebagainya. Maka silika yang digunakan sebagai bahan nutrisi tidaklah sama dengan formulasi silika yang digunakan sebagai bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Karena itulah dari penjelasan baik yang kemarin tentang unsur hara zinc maupun yang sekarang unsur hara silika, maka menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk bisa meracik dan membuat serta meramu formulasi yang mengandung unsur zinc maupun silika dengan kombinasi kandungan kalium agar bisa memberikan efek perbaikan pada teknis budidaya, khususnya pada kualitas dan kuantitas pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya kita. Dengan harapan apabila mencukupi pada tanaman baik zinc, silika dan kalium, kolaborasi antara ketiganya akan mengurangi resiko rubuh pada tanaman baik itu jagung maupun padi. Karena memang sejauh ini apabila tanaman padi kita genjot dengan nutrisi yang cukup agar bisa berproduktivitas tinggi, resiko yang paling dekat adalah rubuh atau tumbang. Karena memang kurangnya penyeimbangan antara bobot dan beban tanaman dengan kondisi tubuh dan kekokohan atau penguatan batang tanaman. Karena itu harapan kita dengan hadirnya Saka andalan yang mengandung 21% zinkum dan ditambah 20% silika serta 20% K2O atau kalium akan memberi solusi dan harapan baru bagi kita agar bisa menciptakan kondisi tanaman yang tegak, kokoh dan mengurangi resiko rubuh ataupun ambruk pada tanaman padi, juga tebu dan jagung. Selain itu kita tujukan dengan harapan untuk menciptakan jaringan tanaman yang kuat, ulet dan liat sehingga akan menjadi sulit dipenetrasi oleh hama maupun penyakit serta bisa tetap kokoh dari terpaan angin maupun air. Perlu juga saya jelaskan bahwa silika itu juga banyak terdapat di batang bambu dan juga jerami padi. Maka itu sudah ada penemuan ataupun ramuan dan racikan yang bersumber dari jerami padi, hanya saja dalam proses ketersediaannya dan sifat silikanya tidak lebih aktif daripada silika mineral yang memang kita tambahkan pada formulasi Saka andalan. Sebagai tambahan buat teman-teman dan sahabat tani sekalian, video saya sebelumnya juga sudah pernah menjelaskan tentang perbedaan antara kalium, kalsium dan silika dalam hal pembentukan postur dan struktur tanaman yang kuat dengan manfaat perbedaan baik positif negatifnya di video saya sebelumnya, dan video ini sebagai tambahan agar nanti teman-teman bisa lebih memahami bagaimana menggunakan unsur-unsur hara ini untuk bisa menciptakan tanaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Jadi sementara itu yang bisa saya jelaskan khususnya menyangkut peran dan manfaat silika.
ke depan akan kita bahas dan kita perdalam lagi. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.